sebaiknya kita pergi ke istana Majapahit sebelum manusia-manusia bertopeng itu datang dan jumlah lebih banyak. Aku harap mereka tetap melakukan perlawanan terhadap Majapahit. Dan aku harap juga mereka tetap setia padaku. Kemenangan terbesar Majapahit adalah jika Majapahit mampu menjaga keutuhannya dalam waktu yang lama. Dan aku, sebagai Raja Majapahit, akan melaksanakan tugas ini. Maaf Nyi Chloe, aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin cepat sampai ke Kahuripan. Ternyata kamu mendengar juga kalau Kahuripan akan diserang. Jangan bermimpi kamu akan sampai ke sana. Manusia bertopeng itu adalah musuh Majapahit, maka ini adalah saatnya untuk kita memanfaatkan, menghabisi Gajah Mada dan Lembu Sura. Sudah lama kupikirkan tentang pengangkatan Garbapati sebagai Yuwa Raja. Dan ini tidak bisa ditunda lagi. Untuk itu, aku mengangkat Garbapati sebagai Yuwa Raja Kediri. Dan Halayuda sebagai penasehat Garbapati. Kita harus segera melakukan proses ritual pengangkatan Garbapati. Sindiko Gusti Prabu. Harus kalian ingat, aku ingin istana mengadakan pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pengangkatanku sebagai Yuwa Raja Kediri. Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba mohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai hal ini. Silakan, Paman. Mohon ampun, Pangeran. Menurut hemat hamba, upacara itu tidak harus semewah itu. Apalagi sampai 7 hari 7 malam. Hal ini didasari pertimbangan karena keuangan kerajaan. Mohon ampun Pangeran, Mada setuju dengan gagasan Paman Lembu Sora. Situasi keuangan di Kediri tidak memungkinkan untuk itu. Ada banyak rakyat yang kelaparan dan kemiskinan masih merajalela. Tidak bagus jika kita masih memaksakan kehendak kita untuk berpesta pora di tengah rakyat yang menyedihkan seperti ini. Mada, aku adalah Yuwa Raja di istana ini, sedangkan kamu adalah pengawal. Kamu tidak pantas menasehatiku seperti itu. Dan kuperingatkan pada kamu, jangan ikut campur dalam urusan istana. Ingat posisimu, Mada. Rasakan itu, Mada. Nikmati olehmu angkara dari orang yang kau abdi. Mohon ampun, Pangeran. Tapi kita jelas tidak mempunyai biaya untuk hal itu. Kita minta pada rakyat untuk menyumbang. Mohon ampun, Pangeran. Tapi bukankah Gusti Prabu sudah melarang kita untuk menarik upeti? Ampun Gusti Lembu Sora. Yang dimaksud oleh pangeran adalah sumbangan, bukan upeti. Jadi hal demikian tidak akan dilarang oleh Gusti Prabu Kertarajasa. Aku juga heran, mengapa bisa seorang raja yang tidak sebijak Gusti Prabu bisa dikirim ke Kediri? Bicaramu seperti orang pintar saja.
Aku ini sudah lama jadi prajurit. Jadi sedikit banyak bisa melihat cara pemerintahan Gusti Prabu yang memihak rakyatnya seperti apa. Jadi kamu tidak yakin keadaan Kediri di bawah pimpinan Yuaraja akan lebih baik dan lebih makmur? Hei, siapa di situ? Cepat keluar, jangan jadi pengecut. Berani-beraninya kalian mengatakan kalian akan mati. Ya! Punten dalam sewu, Pangeran. Ada apa, prajurit? Ampun, Pangeran. Pos penjagaan di Gili Menjangan diserang perampok pasukan orang bertopeng. Keterlaluan! Apa-apaan ini? Aku baru beberapa hari menjadi Yuaraja. Sudah ada masalah. Paman Lembu Sora, Hamba Pangeran. kuperintahkan pada Paman untuk pergi dan mengatasi hal ini. Sendiko Pangeran. Paman, izinkan Mada menemani Paman. Tidak perlu, Mada. Tugasmu adalah mengawal Pangeran Garbapati. Biar Paman saja. Baik, Paman. Hamba mohon pamit, Pangeran. Ampun, Pangeran. Bagaimana jika Pangeran menugaskan Mada saja untuk memerangi pasukan bertopeng itu? Saya yakin Mada pasti bisa mengatasinya. Bukan begitu, Mada? Jika memang itu titah Pangeran, Mada siap untuk pergi. Bagus. Sekarang kamu pergi. Dan kembali ke istana dengan kabar baik untukku. Sendiko, Pangeran. Ini kesempatan emas saya untuk melenyapkan Mada dan Lembu Sora tanpa mengotori tangan saya sendiri. Paman, apakah Paman berpikir jika pasukan bertopeng itu ada hubungannya dengan pendekar bertopeng? Ampun, Pangeran. Justru itu yang menjadi pikiran saya. Bahkan saya sekarang semakin curiga bahwa pasukan bertopeng itu adalah kaki tangan Mada. Karena sepertinya mereka selalu saja bersamaan. Kemarin, mereka membuat kekacauan saat Mada ada di Kahuripan. Dan sekarang, saat Mada ada di Kediri, mereka pun membuat kekacauan, Pangeran. Habiskan semua barang-barang mereka. Ayo! Habiskan! Tolong! 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 Diam! Diam! Prajurit, ayo kita cari sumber suara itu. Sendiko, Gusti. Terus ambil yang bisa diambil, bawa yang bisa dibawa, gotong yang bisa gotong. Cepat. Mana. Ini banyak dapat ini. Banyak banget. Mana si Wali? Si Wali mana? Banyak ini. Ini saya bawa ini Opo ini?
Apa ini? Ayo. Udah. Ayo. Salah, bawa apa aja, bawa. Daripada bawa apa-apa. Kembalikan semua barang yang kalian bawa itu. Ngomong. Jangan bilang-bilang aku ngomong. Gusti Lembu Sora. Punten dalam sewu ki. Kata pimpinan kami, barang-barang ini cuma nemu. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Kembalikan atau kami tangkap kalian. Aduh. Katanya katanya disuruh serahkan ke Kembalikan ki. Iya. Kembalikan. Ini bukan nyolong bilangin. Ini bukan nyolong kata pimpinan kami. Pemberian. Cuma nemu ya. Nemu. Hei, jangan lari. Ada yang lari. Sembarangan aja. Kita nggak lari yo. Daun kamu ini kerajaan tak kembalikan. Tidak apa-apa. Nyerahlah. Ampun Gusti. Ampun. Aku menyerah Gusti. Gusti, mana orang bertopeng itu? Dia berhasil kabur. Aku heran, mengapa raja tidak peduli kepada rakyatnya? Ya benar, perampok bertopeng merongrong keamanan. Raja tidak tahu. Itu namanya Raja Kalagemen. Gus, jangan begitu. Mungkin saja juara raja kita dan pasukannya lagi sibuk untuk perayaan pengangkatannya. Yang Maha Kuasa, apa yang harus Mada perbuat? Mada terlalu sering mendengar keluhan dan cerita hati rakyat. Hentikan! Jangan ikut campur bocah. Atau kamu aku habisi. Berarti kalian adalah musuh utama Majapahit. Hei, tunggu! Siapa kalian? Cepat katakan. Siapa kalian?
Ampun Gusti Prabu. Pada saat ini, hamba dapat memastikan keadaan Majapahit dalam keadaan aman dan tentram. Memang ada beberapa kekacauan sesaat setelah pertempuran, tetapi sekarang keadaan sudah tenang. Bagus kakak. Bagiku, penting sekali untuk membuat rakyat Majapahit hidup dalam keadaan tentram. Sendiko Gusti Prabu. Rakyat Majapahit, kalian akan merasakan ketakutan yang amat sangat karena makhluk ciptaan yang kukirimkan akan menghisap ubun-ubun kalian sampai kering. Jangan-jangan salah satu penjahat bertopeng itu mengikutiku. Aku harus hati-hati. Paman, ternyata paman kepala prajurit. Nuhun sewu, Gusti. Maafkan atas kelancangan hamba, Gusti. Nuhun sewu. Paman, kenapa paman mengikuti Mada? Dan atas suruhan siapa? Atas suruhan diri sendiri, Gusti. Nuhun sewu, Gusti. Hamba mau pamit. Bagaimana? Apa misimu berhasil? Ampun, Gusti. Hamba sudah membuntuti Mada. Tapi hamba tidak melihat apakah Mada itu menggunakan topeng atau tidak. Apa? Kamu ingin mengatakan bahwa kamu itu gagal? Itu maksudmu? Ampun, Gusti. Hamba terlanjur diketahui. Ya, dasar tidak berguna. Menjalankan tugas seperti itu saja tidak becus. Buntuti Mada. Cari bukti apapun bahwa dia adalah manusia bertopeng. Sendiko, Gusti. Gusti. Ampun Gusti. Ada apa Kisanak? Padukuhan kami diserang setan marah kayangan. Dimas, sebaiknya sekarang kita berpencar. Kamu bantu padukuhan dia, sedangkan aku meneruskan perjalanan ke padukuhan Tirto Kencana. Baiklah, kakak. Berhati-hati. Baik. Mari Gusti. Serem. Lebih baik kita pulang saja. Ayo, ayo. Bermain. Ayo. Ini pasti perbuatan setan Koji. Setelah Patiraga kalah, masih punya nyali dia untuk membuat onar Majapahit.
kasih Gusti telah menolong kami. Menolong kami, Gusti. Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai penggawa Majapahit. Ranggalawe, kalian boleh saja mengalahkan makhluk yang aku kirimkan, tapi kalian harus berhadapan denganku. Dari mana seranganku? Kojer, berani-beraninya kamu menunjukkan batang hidungmu di sini. Lawan aku. Kali ini, kalian boleh saja menang. Tapi lain kali, tunggu pembalasanku. Dimas, tidak usah dikejar. Lebih baik sekarang kita menolong penduduk di sini. Baik. Ayo. Aku yakin markas mereka ada di sekitar sini. Mada, aku yakin kalau manusia bertopeng itu adalah kamu. Kamu salah paham, Nyi Chloe. Manusia bertopeng itu sudah tewas didorong oleh Paman Lembu Sora. Jangan pikir aku itu bodoh. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ijul, 2-3 minggu. Capeknya nggak hilang-hilang. Jangan mencela. Nyi, silakan Nyi, dilanjutkan. Hah? Diam kalian. Mada, kalau aku bisa menghabisimu, bukan saja aku bisa melampiaskan dendamku, tapi aku juga bisa mendapatkan 1000 keping emas itu. Bajul, Bawor, serang dia. Nyi, duluan saja. Kita akan membokongi, Nyi. Iya, Nyi. Kami pasti siap membantu kok. Nyi, duluan saja. Ya. Saatnya kita membantu. Membokongi. Iya. Ayo, ayo, Jul. Iya. Selesaikan pertarungan ini sekarang. Aku tidak ingin melihat kalian berkeliaran lagi di Kediri ataupun Majapahit.
Ayo, pergi. Ayo, Mon. Kau sang gajah mada, kesatuan Nusantara. Kau sang gajah mada, kesatuan Nusantara. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Maafkan Ananda, karena Ananda mengganggu waktu istirahat Kanjeng Ibu. Tidak mengapa, Gitarya. Apa yang ingin kamu sampaikan pada Kanjeng Ibu? Ampun Kanjeng Ibu, Ananda tidak bisa berdiam diri di istana. Bagaimana Ananda bisa hidup nyaman di dalam istana? Sedangkan rakyat kita sedang dirundung kegelisahan karena banyaknya masalah yang terjadi di daerah wilayah kekuasaan kita. Lalu apa rencanamu, Gitarya? Ampun Kanjeng Ibu, Ananda ingin pergi ke Majapahit. Ananda ingin menemui Romo Prabu, sekalian melihat langsung keadaan rakyat. Tetapi itu terlalu berbahaya untuk kamu, Gitarya. Kanjeng Ibu, Ananda berjanji, Ananda bisa menjaga diri. Kanjeng Ibu tahu, apa yang kamu inginkan bukanlah untuk kesenanganmu sendiri, Gitarya. Maka dari itu, Kanjeng Ibu menyetujuinya. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu Kanjeng Ibu? Kamu harus melihat langsung keadaan rakyat secara dekat. Dan kamu harus ditemani seorang pengawal pilihan Kanjeng Ibu, yaitu Cakradara. Terima kasih Kanjeng Ibu. Paman, siapkan pasukan kita. Baik. Pasukan, bersiap. Ayo kita jalan. Prajurit, aku masih penasaran dengan perampok bertopeng itu. Kita harus segera menemukannya. Sedikit, Gusti. Keadaan tidak menguntungkan. Baik, Bapak. Ayo. Punten dalam sewu Gusti Putri. Jika Gusti Putri sudah merasa lelah, mari kita beristirahat sejenak. Tidak Cakra, aku belum merasa lelah. Baiklah Gusti Putri. Jika begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bukankah itu Putri Gitarya? Putri dari Raja Kartarajasa. Ini sebuah keberuntungan. Raka, lindungi Gusti Putri.
tidak takut. Biarkan aku melawan penjahat itu. Keluar kamu! Perlihatkan wajahmu yang buruk itu! Ternyata benar, dia adalah Putri Kartajasa. Minggir kamu! Kalau tidak... Kalau tidak apa? Hah? Hei, dengar. Kalau aku akan menghabisimu sekarang juga. Ya! Lepaskan Putri Gitaria. Bocah ingusan, kamu mau mengancam aku? Hah? Ah! Iya! Ampun Gusti, apakah Gusti baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku. Sama-sama Gusti Putri. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolong dan membantu Gusti Putri. Jadi kamu seperti mengenal pimpinan pasukan bertopeng itu? Benar, Paman. Tapi Mada tidak yakin sebelum kita berhasil menangkapnya. Kamu benar, Mada. Dengan kita bisa menangkap orang itu hidup-hidup, kita akan tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Dan hal itu bisa menjadi pencegah perbuatan mereka di masa depan. Tapi Paman, Mada berhasil mengambil topeng salah satu milik mereka. Baiklah, Mada. Lebih baik topeng ini kamu simpan baik-baik. Siapa tahu nanti akan berguna untuk penyelidikan kita nanti. Baik, Paman. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ayo, Mada. Ayo, Paman. Jadi kalian gagal menangkap pasukan bertopeng itu. Punten dalam sewu, Pangeran. Tapi hamba dan Mada sudah berusaha. Kami berhasil menaklukkan pasukan bertopeng itu. Ampun Gusti Lembu Sora. Hanya saja titah pangeran tidak hanya untuk memerangi, tapi menangkap. Bukan begitu, Mada? Betul, Paman. Dan Mada siap dihukum untuk kelalaian Mada. Baiklah, kumaafkan kali ini. Tapi ingat, untuk menebus kelalaianmu, kamu harus menangkap pasukan bertopeng itu besok. Sendiko, Pangeran. Sendiko, Pangeran. Kau sang gajah Mada, ku satunya Nusantara. Kau sang gajah Mada, ku satunya Nusantara. Jadi Paman Halayuda, bagaimana pendapat Paman atas pesta penobatanku? Ampun, Pangeran. Menurut saya, lebih cepat lebih baik. Tapi apabila Pangeran menginginkan pesta itu lebih meriah dan lebih mewah, saya menyarankan untuk melaksanakan pesta penobatan itu bulan depan saja, Pangeran. Kenapa harus bulan depan, Paman? Aku sudah tidak sabar memperlihatkan pada rakyat Kediri betapa agungnya dan berwibawanya aku. Ampun, Pangeran. Menurut pengamatan saya dan kepala keuangan kerajaan, baru bulan depanlah kita memiliki biaya yang cukup. Bulan depan terlalu lama, Paman.
Aku minta 2 pekan dari sekarang untuk melaksanakan acara itu. Sendiko Pangeran, saya akan berusaha agar pengumpulan upeti, maksud saya sumbangan, akan dipercepat dan ditingkatkan. Punten dalam sewu, Pangeran. Maaf, Paman. Kali ini aku tidak ingin mendengar penolakan atas kemauanku. Sendiko, Pangeran. Paman, dari tadi aku tidak melihat Mada. Kemana dia? Sebagai pengawal pribadiku, seharusnya dia tidak boleh pergi jauh dariku. Ampun, Pangeran. Yang seharusnya tahu di mana Mada itu adalah Gusti Lembu Sora. Mungkin Gusti Lembu Sora lupa untuk menasehati Mada bahwa tugas dan kewajiban Mada itu adalah sebagai pengawal Yuwaraja. Punten dalam sewu, Pangeran. Hamba sendiri tidak mengetahui Mada sekarang ada di mana. Tapi jika Pangeran berkenan, izinkan hamba untuk mencarinya. Ampun, Pangeran. Sebaiknya saya saja yang mencari Mada. Saya mohon diri. Aku yakin para manusia bertopeng itu tidak akan berhenti melakukan kekacauan. Sepertinya malam ini aku harus mengenakan baju topeng agar rakyat tahu yang mana manusia bertopeng yang peduli dan mana yang jahat. Lepaskan rakyat yang tidak berdaya itu. Bukankah kamu sudah mati, pendekar bertopeng? Ketahuilah, Yang Maha Kuasa menunda kematian agar aku bisa membasmi semua penjahat-penjahat seperti kalian. Banyak omong kamu bocah! Serang! Aku makin yakin kalau manusia bertopeng itu adalah Kebo Ireng dan Paman Gendro. Tapi aku harus membuka dulu topeng mereka. Bob, firasatku mengatakan kalau pendekar bertopeng itu adalah Mada. Iya, Angger. Bopo juga merasakan hal yang sama. Ayo kita buka topengnya. Kalau dia benar-benar Mada, kabar ini akan sangat berharga. Benar, Bopo. Kita bisa beritahu hal ini pada Paman Alayuda. Cepat kita lumpuhkan pendekar bertopeng itu. Ayo, Angger. Ternyata mereka pun ingin membuka topengku. Aku harus hati-hati. Rasas!
kemana perginya manusia bertopeng itu? Bob, apa kita serang saja sekarang? Kita tunggu waktu yang tepat. Di kamarnya pun dia tidak ada. Saya yakin Mada pasti sedang berkeliaran dengan pasukan bertopeng. Benar dugaan saya. Tidak salah lagi. Mada pasti berniat untuk menghancurkan dan mengacaukan Kediri dengan pasukan bertopeng itu. Punten dalam sewu pangeran. Lihatlah pangeran. Apa yang saya temukan di kamar Mada. Sekarang dia tidak bisa mengelak lagi bahwa dialah selama ini yang mengacaukan Kediri dan yang selalu merongrong kewibawaan pangeran dengan pasukan bertopeng itu. Terlaluan. Aku tidak punya pilihan lagi. Paman, tangkap Mada sekarang juga. Jika paman menolak, berarti paman bersekongkol dengan Mada. Dan paman tahu akibatnya. Sendiko pangeran. Hamba mohon pamit. Mada aku putuskan untuk dibuang ke alas kendung lain. Kau sang gajah Mada, ku satukan santai. Kau sang gajah Mada, ku satukan santai. Ada apa guru memanggil? Aku ada tugas untukmu, Wilis. Dan segera dilaksanakan. Tugas apa guru? Kamu pergi ke Segara Anakan. Di sana ada danau asin. Kamu harus menemukan bunga teratai ungu. Kamu ambil dan bawa kemari. Sendiko guru. Aku masih penasaran. Siapa sebenarnya pasukan bertopeng itu? Mungkin dia anak buahnya pendekar bertopeng, Nyi. Iya, Nyi. Kalau benar mereka anak buahnya pendekar bertopeng itu artinya pendekar bertopeng itu belum mati. Berarti Nyi, kita punya kesempatan untuk mendapatkan 1000 kepeng emas itu, Nyi. Kalau kita menangkap dia, Nyi. Aku tahu itu. Tapi aku punya rencana yang lebih bagus. Kalau aku bisa menangkap pendekar bertopeng itu,
Tidak hanya 1000 kepeng emas saja yang bisa aku dapatkan. Tapi aku juga bisa menguasai mereka. Punten dalam sewu, Gusti. Apakah benar kita diminta untuk menangkap Mada? Begitulah titah Pangeran Garbapati. Ampun, Gusti. Bukankah Mada selama ini banyak berbuat baik kepada kerajaan? Sudahlah. Kita jalankan saja perintah. Sekarang kita cari dan kita tangkap Mada. Sedih, Gusti. Kalian tidak bisa lari. Ayo kita habisi dia. Ayo. Semenjak kekalahan Ki Patiraga, kami tidak akan pernah berhenti untuk membuat kekacauan di mana keturunan Kartarajasa berada. Bapak, Ayo kita serang. ayo ya. Rupanya di sini pendekar bertopeng itu. Hah, Kebo Ireng, cepat serahkan pendekar bertopeng itu padaku. Nyi Chloe, ayo kita keroyok nih. Ayo, serang dia. Kita untuk melarikan dirinya. Ayo Bob. Ayo Ger. Aku harus menggunakan jurus andalanku. Tunggu. Aku mendengar ada suara pertarungan. Benar, Gusti. Hamba juga mendengar, Gusti. Ayo kita ke sana. Sendika, Gusti. Maaf, terpaksa aku harus bertindak tegas pada kalian. Tunggu, Mada.
Paman. Maafkan Paman. Terpaksa Paman harus menangkapmu. Maafkan Paman. Mada, maafkan Paman jika kejadiannya harus seperti ini. Pendekar bertopeng. Prajurit, serang! Terlaluan. Paman, Bibit, ambillah harta kalian yang telah dirampas oleh prajurit. Terima kasih, Terima kasih, Karena perbuatanmu sebagai pendekar bertopeng yang selalu menghalangi dan melawan kerajaan, aku Garbapati sebagai Yuwa Raja Kediri untuk menjatuhkan hukuman mati pada Mada.
50 daun lontar. Ganti dengan hukuman lain. Mada aku putuskan untuk dibuang ke alas kendung lain dan tidak boleh kembali ke istana.